Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSC Channel. Jangan lupa, channel ini adalah volume yang ke-7. Kita membahas kali ini tentang, ada yang bertanya, bagaimana cara move on dari perpisahan yang mengecewakan, dari perpisahan yang menyedihkan. Namun sebelumnya, saya ingatkan jangan lupa subscribe, likes, dan share WSC Channel ini, sehingga dengan Anda melakukan itu, Anda sudah menyumbang untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Jadi ada yang bertanya, bagaimana caranya kita bisa segera move on dari perpisahan yang mengecewakan. Misalnya, Anda tunangan atau pacar atau calon pasangan Anda tiba-tiba mengecewakan Anda, berbuat sesuatu yang di luar dugaan Anda. Misalnya berselingkuh misalnya, atau melakukan pekerjaan yang tidak berintegritas, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Saya punya 3 tips untuk Anda untuk segera bisa move on dari kondisi itu. Tips yang pertama, Anda harus bersyukur 3 kali. Jadi bukannya Anda tambah bersedih, tapi Anda harus bersuka cita, Anda harus bersyukur, Anda harus senang. Kebalikan dari orang yang biasanya, orang sedih. Kenapa Anda mesti senang dan bersyukur 3 kali? Yang pertama, syukur itu kejadiannya sekarang, saat Anda belum mengikat janji ke jenjang pernikahan. Kedua, syukur kejadiannya baru sekali ini, baru 1 kali, tidak berkali-kali ketika nanti ikatan janji itu sudah permanen. Kalau sudah permanen, kejadian itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tapi sekarang Anda menghadapi kenyataan yang seperti itu, syukur baru terjadi sekarang dan syukur baru terjadi sekali. Dan bersyukur yang ketiga, syukur itu dilihatkan sama mata kepala Anda sendiri. Anda tidak mendengar dari orang lain. Bayangkan pasangan yang berselingkuh hari ini, berarti kan Tuhan memberikan kabar kepada Anda, jangan Anda pilih dia karena dia suka berselingkuh. Bayangkan pasangan yang suka kekerasan, berarti Tuhan berkabar sama Anda, jangan Anda sama dia karena orangnya tidak baik, orangnya suka kekerasan. Jadi tips saya yang pertama, bersyukur, Anda bersuka cita karena Anda ditunjukkan itu sekarang. Tips yang kedua, Anda bayangkan terus bagaimana kalau kejahatan itu terjadi berkali-kali terhadap diri Anda. Semakin Anda membayangkan bagaimana kalau itu terjadi berkali-kali, semakin Anda move on, semakin Anda menghindar, menjauh dari dia. Tidak perlu Anda bayangkan yang indah-indah, kenangan manis dan lain-lain tentang dia, tapi bayangkan bagaimana kalau itu terjadi lagi, sehingga Anda kebawa trauma, kebawa mimpi dan seterusnya, mimpi buruk. Nah, sehingga Anda ingin segera untuk move on dari dia. Dan tips yang ketiga dari saya, rubahlah cara pikir Anda, rubahlah paradigma Anda, bahwa ternyata paradigma kita selama ini melihat seseorang yang hanya manis di mulut, belum tentu akan baik di hatinya. Bahwa ternyata paradigma orang yang selama ini suka membawa sesuatu, suka mentraktir sesuatu, belum tentu di belakangnya baik. Jadi apa yang harus kita lihat atau apa yang harus kita rubah dengan paradigma? Melihat orang jangan hanya dari covernya. Melihat orang harus dari semua aspek, baik itu ucapan, tindakan, karakter, perilaku, dan Anda perlu uji berkali-kali sampai Anda baru benar-benar yakin bahwa orang ini adalah orang yang terbaik untuk Anda. Jadi jangan terbuai atau jangan terkesima oleh gaya sesaat, tetapi pikirkan, renungkan, evaluasi, dan betul-betul dianalisis secara matang. Itulah 3 tips dari saya, mudah-mudahan Anda segera bisa move on. Dan hidup, ingat, hidup harus terus dilanjutkan dan kita harus terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan terlalu larut dalam situasi kekecewaan dan merenung yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam memecahkan solusi Anda. Ingat, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, dan selalu subscribe, like, dan share ke WSC Channel ini. Salam.